Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya sesuai judul dan sesuai janji gue gitu kan, gue bakal bawain rangkuman cerita dari Mobuseka atau Otome Game wa Mob ni Kibishi desu setelah animenya tamat. Jadi ya ini lanjutan animenya lah yang kalau lu nggak tahu animenya tuh yang MC-nya Leon dah ya, yang ya grafis matanya busuk. Sebenarnya sih gue mau bahas setelah manga chapter terakhirnya, tapi gue takutnya yang nggak baca manga malah pada ngeblank gitu. Jadi ya gue putusin buat bikin lanjutan animenya aja tuh setelah animenya tamat. Cuma ini bakal gue bikin seringkas mungkin ya kan, bagian inti-intinya aja lah yang gue ambil dan gue masukin. Dan kalau lu mau tahu lengkapnya ya lu bisa baca manganya aja lah, karena manganya juga udah keluar gitu loh. Dan buat pembaca manga, sabar ya, setelah 2 video gitu loh baru gue bakal bahas lanjutan dari manga Mobuseka setelah chapter terakhirnya tuh, oke? Nah, di anime itu kan sampai Leon jadi Viscount tuh, dan habis itu Leon itu dapat banyak banget surat lah dari para betina yang pada minta diajak ke pesta tehnya Leon, bahkan ya ada sampai yang ngajak Leon nikah gitu loh. Tapi ya bukannya senang, Lord kita yang satu ini malah kesel banget gitu kan. Yang iya dulu dia dianggap sampah, sekarang pas dia naik jadi Viscount, duitnya udah banyak, ya pada ngejar-ngejar. Tapi ya Leon gak terlalu peduli lah. Yang dia lebih peduli itu soal Marie yang jadi Saint. Dan Luxion itu cuma komen, ya itu bukannya salah lu sendiri ya. Di lain tempat, Carla ya itu lagi dibully tuh sama teman-teman sekolahnya karena dia itu kan temannya Stephanie yang udah mengkhianati kerajaan Holford dan bocorin rahasia kerajaan. Nah, Stephanie itu udah dieksekusi, tapi Carla enggak gitu loh, karena ya dia nggak ada hubungannya lah. Cuma karena masalah Carla temenan dengan Stephanie, ya Carla jadi korban bully di sekolah, apalagi kan dia cuma anak baron gitu loh. Nah, Carla yang udah nerima pembulian parah banget nih kan, di situ dia niatnya pengen cabut, tapi Marie itu malah nyamperin Carla terus bersikap baik lah ke Carla sambil ya nyeramahin orang-orang yang membuli Carla itu. Dan Carla yang menerima perlakuan kayak gitu ya nangis di situ karena ya selama beberapa hari ini dia itu dianggap sampah gitu loh. Tapi ya tiba-tiba ada Marie yang baik banget begitu ya, wajar gitu kan, itu menyentuh hatinya Carla gitu. Cuma sayangnya Marie baik ke Carla ya karena punya niatan terselubung yang pengen memanfaatkan Carla untuk menjatuhkan Leon. Makanya ya Marie bersikap baik biar Carla ada di pihaknya Marie, karena menurut jalan cerita yang Marie tahu harusnya Livia yang menolong Carla. Dan pas Marie lagi bahagia banget tuh kan mikirin rencana untuk menjatuhkan Leon, tiba-tiba dia didatengin lah sama Christo, salah satu pangeran kerajaan Holford, yang ya ngasih surat ke Marie, yang bikin Marie kaget sekaligus kesel dan shock juga gitu, karena surat itu dari orang tuanya yang isinya soal tagihan utang keluarga mereka, dan Marie disuruh bayarin utang keluarganya itu karena ya mereka nggak punya duit. Dan karena Maria udah jadi Saint, harusnya Maria bisa dong bayar utang keluarga mereka. Di lain tempat, Leon sama Livia itu lagi jalan tuh di koridor akademi. Dan Livia ceritalah betapa senangnya dia dan bahagianya dia ya kan tinggal di rumahnya Angie selama liburan musim panas. Nah, mereka berdua ya kan itu jalan tuh sampai ke mading yang ramai banget karena pada ribut soal jadi pengawalnya Saint tuh, jadi pengawalnya Marie, yang dalam hati ya Leon ogah banget gitu jadi pengawalnya Marie. Tapi tiba-tiba Angie datang dan ngasih tahu kalau Leon ditunjuk sebagai pengawal Saint. Dan bukan cuma itu, karena Leon yang bakal jadi kapten dari divisi pengawal Saint. Yang jelas lah shock banget gitu kan, karena ya dia ogah banget gitu loh jadi pengawalnya Marie. Setelah itu cerita berpindah ke para petinggi kerajaan Holford yang lagi melakukan rapat soal divisi pengawal Saint, yang ya mulai dari anggotanya siapa aja, anggaran yang dikeluarkan berapa, dan dukungan apa nih yang harus mereka kasih. Nah, para petinggi Holford itu pada gasrek gitu loh Marie jadi Saint, karena ya sifatnya Marie yang ya kayaknya bakal memanfaatkan jabatannya sebagai Saint itu. Tapi ya karena Julius udah tergila-gila ke Marie, mau nggak mau ya kan mereka harus bekerja sama dengan Quill dan menyetujui Marie menjadi Saint. Dan karena itu juga kerajaan Holford mengirim Leon sebagai kapten pengawal Saint buat mengawasi Marie. Ya adalah bangsawan yang setuju gitu kan sama ide itu, dan ada juga yang gak setuju. Yang setuju mah udah pasti ya keluarganya Angie, keluarganya Clarice itu udah pasti setuju tuh. Dan yang gak setuju adalah Malcolm, bangsawan dengan status Markius, yang ya salah satu petinggi Holford lah.
Malcolm di situ menggiring opini orang-orang tuh untuk menilai dulu nih Leon pantas nggak sih jadi pengawal Saint atau enggak, dan pantas nggak dia punya lost item. Dan kalau Leon nggak pantas, mereka bisa secara paksa mengambil lost item yang dimiliki oleh Leon. Yang dimaksud lost item di sini itu Luxion ya. Nah, bapaknya Angie yang bernama Vince itu udah tau lah niatan Malcolm yang takut tuh sama Leon. Tapi ya Vince nggak bisa berbuat banyak karena ya orang-orang itu pada mendukung Malcolm gitu loh. Ditambah ya keluarganya Vince kan deket banget nih sama Leon. Jadi ya Vince nggak bisa sembarangan gitu loh biar tidak dicap ingin memonopoli lost itemnya Leon. Setelah itu cerita berpindah ke Leon dan divisi pengawal Sentu yang lagi mengawal Marie berpetualang. Dan alasan Marie pengen berpetualang bukan karena tugasnya sebagai seorang Saint, tapi karena dia pengen mencari harta karun untuk membayar utang keluarganya yang numpuk banget lah. Dan ya udah gitu, Marie itu sama sekali nggak guna gitu loh di situ karena ya dia yang ngajak berpetualang tapi kagak modal sama sekali. Lah mereka berpetualang aja make mitra gitu kan, tubuh utamanya Luxion dan pesawat pribadinya Leon, ditambah ya kan peralatan yang mereka pakai kebanyakan ya peralatan yang diproduksi oleh Luxion dan Leon. Nah, divisi pengawal Saint ya kan itu ada Leon, Angie, Livia, Greg dan Jill. Yang mana Greg sama Jill itu sifatnya udah berubah banget lah, terutama Greg ya yang wah dia jadi menghormati Leon banget lah. Bahkan kalau ada yang menghina Leon itu langsung dibacotin di situ sama Greg. Nah, selain mereka, Marie juga ngebawa dua budaknya, yaitu Kel dan Carla, yang ya udah tergila-gila lah sama Marie. Dan Hertut ya itu juga ikut, yang kalau lu lupa, di episode terakhir animenya, Hertut ditangkap sama Leon dan jadi tahanan kerajaan Holford. Dan sekarang Hertut maksa nih buat ikut dengan Marie berpetualang. Dan Leon ditugaskan untuk mengawasi pergerakannya Hertut selama perjalanan itu. Nah, Hertut terus-terusan tuh nawarin Leon untuk pindah ke warga negaraan. Tapi ya selalu ditolak lah sama Leon dengan alasan ya dia cinta dengan kerajaan Holford. Yang padahal ya kan Leon nggak tahu dampak kalau dia pindah ke warga negaraan itu apa. Karena ya ending yang dia tahu ya kan, true ending sebenarnya itu ketika kerajaan Holford menang dari kerajaannya Hertut. Nah, tempat yang bakal mereka tuju untuk petualangan kali ini itu adalah Pulau Melayang yang jadi tempat tinggal elf atau ya Pulau Elf lah, dan kampung halamannya Kel. Dan pas sampai sana mereka itu langsung ke desa elf tuh, dan Kel itu ngenalin ibunya lah yang bernama Yumeria yang bikin Leon cenut-cenut. Ya lu tau lah ya seleranya Leon kan MILF ya. Abis itu Kel ngebawa Leon tuh ke rumah kepala desa, dan di sana Leon minta izin lah sama kepala desa elf buat pergi ke reruntuhan yang ada di Pulau Elf. Dan tiba-tiba tetua elf itu datang tuh dan melarang semua orang mendekati reruntuhan karena bisa bikin marah Raja Iblis kuno. Dan itu bikin Leon bingung karena ya di gamenya sendiri nggak ada Raja Iblis. Makanya ya Leon dan Luxion menduga Raja Iblis kuno yang dimaksud oleh tetua elf itu adalah keturunan manusia baru. Tapi tetua elf akhirnya mengizinkan kelompoknya Leon untuk memasuki reruntuhan karena ya Marie gitu loh yang dianggap sebagai Saint. Cuma Leon curiga soalnya ya tetua elf masa nggak tahu sih kalau Marie itu cuma pura-pura jadi Saint, sedangkan Saint yang asli kan Livia. Nah, mereka itu pergi ke reruntuhan tuh dengan kepala desa yang jadi tour guide mereka. Dan pas di reruntuhan, mereka itu nggak nemuin apa-apa. Tapi Marie malah tantrum gitu. Soalnya ya dia butuh harta karun. Dan dia malah pergi sendirian buat mencari harta karun. Yang dikejar lah tuh sama Leon. Dan ya emang itu tujuan Leon gitu. Dia pengen berduaan dengan Marie. Soalnya Leon itu langsung nodongin shotgunnya ke Marie dan menginterogasi Marie. Terutama ya kan karena kelakuan Marie yang pura-pura jadi Saint tuh. Yang bisa aja karena itu mereka malah mendapatkan bad ending. Dan pas lagi diinterogasi itu mereka malah diserang tuh sama monster yang bisa dibunuh sama Leon. Tapi ya Marie bener-bener beban banget di situ. Abis itu Leon sama Marie menelusuri reruntuhan lebih jauh lagi karena Leon dan Luxion merasa ada yang janggal nih. Dan semua itu terjawab pas mereka menemukan ruang eksperimen dan juga ketemu sama Profesor Elf yang gila banget lah. Nah, Profesor Elf itu cerita kalau peradaban dulu itu jauh lebih maju dan itu semua dikuasai sama Elf. Makanya dia pengen memusnahkan manusia dan membuat Elf jadi penguasa dunia lagi. Tapi itu semua langsung dibantah tuh sama Luxion yang telah membangunkan AI yang tertidur di dalam lab itu yang telah berkoneksi dengan Luxion. Dan AI itu kita panggil aja dengan sebutan AI baru ya. Nah, AI baru itu ngasih tau lah kalau lab eksperimen itu buatan manusia lama. Dan elf yang ada di Pulau Elf atau tinggal di Pulau Elf itu adalah hasil ciptaan manusia lama. Tapi ya kan Profesor Elf itu nggak terima gitu loh sama cerita itu dan tetap denial kalau harusnya ya kan
elf kastanya lebih tinggi nih daripada manusia. Dan akhirnya ya AI baru dan Profesor Elf itu debat tuh. Dan pas mereka lagi debat ya kan, kepala desa ternyata mengintili Leon dan Marie. Yang sekarang kepala desa udah nodongin shotgunnya ke Marie. Yang ternyata kepala desa juga ikut terlibat dalam penelitian itu. Dan kepala desa sama Profesor Elf itu pengen ngebunuh Leon dan Marie tuh. Makanya mereka ngelepasin monster yang jadi bahan eksperimen mereka. Tapi semua monster itu bisa langsung dibunuh karena AI baru itu berpihak ke Leon dan mengeluarkan puluhan machine gun yang tersimpan di dalam lab itu. Sampai ya semua elf yang ada di situ pada nyerah dan ya ditahan lah sama Leon. Abis itu, AI baru membawa Leon ke tempat harta karun dan memberikan objek yang katanya sangat berguna bagi manusia dengan gen lama. Tapi barang itu nggak bakal berguna bagi manusia gen baru. Maksudnya, objek itu bakal berguna bagi orang kayak Leon ataupun Marie, tapi nggak berguna bagi orang kayak Julius, Angie, Livia gitulah. Nah, AI baru ngasih tahu tuh buat menghancurkan lab eksperimen itu aja karena ya bakal sangat beresiko lah membiarkan lab itu. Dan AI baru itu juga bakal memberikan semua data yang dia punya ke Luxion, yang dengan begitu ya kan AI baru bisa bangkit lagi karena ya yang dibutuhkan AI macam Luxion ya itu cuma data doang gitu loh. Selama ada data ya mereka bisa bangkit lagi. Makanya ya AI baru ya dia nggak bakal mati selama ya Luxion punya cadangan datanya lah. Abis itu Leon dan Marie baliklah tuh ke tempat yang lainnya. Dan ternyata objek yang dikasih tadi ya kan itu cuma tipu-tipu doang gitu loh. Yang ternyata itu adalah potongan tangan robot yang bikin Luxion kesel banget. Sampai ya bikin Luxion kesel banget gitu loh. Dan saking keselnya Luxion ya kan dia sampai manggil Mitra dan meledakkan lab eksperimen tadi tuh pakai kekuatan penuhnya Mitra gitu loh. Dan itu bikin semua elf pada panik sambil teriak-teriak, "Amukan Raja Iblis datang!" Setelah Leon dan yang lainnya balik ya kan ke desa elf, Leon, Angie, Livia, Hertut sama Marie dibawalah tuh sama tetua desa yang berterima kasih banget lah ke rombongannya Leon. Dan tetua desa itu ngomong kalau hancurnya lab tadi itu pasti gara-gara amukan Raja Iblis, yang padahal mah ya itu gara-gara Luxion kesel aja. Habis itu mereka ngomongin Yumeria dan Kel yang dapat perlakuan buruk di desa elf. Dan itu dikarenakan pertama, Yumeria punya jenis sihir yang berbeda dari mayoritas elf. Kedua, dikarenakan Yumeria meninggalkan pulau elf terus pakai sihirnya itu sebagai hiburan jalanan. Dan ketiga, dikarenakan Kel adalah half elf, yang dimana ya Yumeria itu hamil anak manusia dan melahirkan Kel. Abis itu tetua elf itu meramal lah tuh rombongannya Leon satu persatu. Marie diramalkan cuma bakal punya dua pilihan, mendapatkan semuanya atau kehilangan semuanya. Hertut diramalkan punya jalan berbatu, tapi kalau Hertut jalan dengan orang yang tepat, Hertut bakal bisa melewati itu semua. Livia dan Angie, ramalan mereka itu saling berhubungan, yang dimana mereka dapat perlindungan dari pahlawan dan Raja Iblis saja bakal mematuhi mereka. Yang dari sini sih sebenarnya gue udah tahu pahlawannya siapa, Raja Iblisnya siapa ya. Sedangkan Leon diramalkan bakal kehilangan sesuatu yang sangat penting dan bakal ada kejadian yang sangat tragis. Tapi sebelum tetua elf itu selesai ngomong ya kan soal ramalannya Leon, dia malah ketiduran gitu karena udah kecapean perkara meramal rombongannya Leon. Dan jelas itu bikin Leon panik gitu loh. Sampai-sampai Marie, Hertut, Luxion itu pada ngeledekin Leon. Nah habis itu Leon sama rombongannya baliklah tuh. Dan Leon membawa Yumeria pergi karena ya Leon gak tega aja melihat perlakuan yang diterima Yumeria di Pulau Elf. Tapi ya bukan cuma itu doang, sebenarnya Yumeria itu juga dijadiin kartu as bagi Leon biar elf tidak bisa macam-macam dengan Leon. Karena dengan membawa Yumeria berarti Leon membawa rahasia elf. Dan elf itu juga nggak bisa tuh menolak waktu Leon membawa Yumeria. Karena Leon bilang kalau dia nggak membawa Yumeria, Raja Iblis kuno itu bisa ngamuk dan menghancurkan pulau elf. Yang iya bisa dibilang Leon itu memanfaatkan traumanya para elf tuh karena serangan Luxion tadi. Nah, Leon berencana buat menjadikan Yumeria sebagai mate keluarga Barford. Karena sekarang keluarganya Leon itu lagi membangun mansion yang gede banget lah dan butuh banyak mate. Makanya Yumeria bakal dipekerjakan sebagai mate oleh Leon. Tapi ide itu ditentang tuh sama Kel, anaknya Yumeria. Bahkan ya Kel itu sampai menghina Leon dan Yumeria yang bikin Livia kesal banget karena ya Kel bersikap kasar banget ke ibunya. Dan pas dibentak sama Livia, Kel kabur sambil nangis yang ya biasalah kalau bocah diomelin gimana sih.
Nah, Yumeria ceritalah tuh ke Leon dan Livia mengenai sikapnya Kel kenapa sih bisa begitu, yang mana ya itu dikarenakan Kel sangat peduli terhadap Yumeria. Bahkan ya saking pedulinya Kel ke Yumeria, Kel itu sampai jual dirinya gitu loh jadi budak biar Yumeria bisa hidup. Dan ya mereka itu miskin gitu loh, maksudnya Kel sama Yumeria ya, dan buat makan aja susah gitu. Makanya ya Kel menjual dirinya sendiri agar Yumeria bisa hidup, agar Yumeria bisa makan gitu loh. Dan Marie itu bukan master pertamanya Kel, dan ya Kel udah ganti-ganti master gitu sampai akhirnya ya terakhir di Marie ini. Terus Yumeria cerita banyak lah soal Kel gitu kan. Dan pas Leon udah tahu nih cerita lengkapnya mengenai kehidupan Kel yang susah banget lah ya kan. Ya Leon nyamperin Kel tuh yang lagi nangis di lorong pesawat. Dan Leon sama Kel itu ngomong dari hati ke hati lah. Bahkan ya Kel sampai nangis dan Kel itu mengizinkan Yumeria tuh buat jadi maid keluarga Barford. Dan dia minta tolong ke Leon untuk menjaga Yumeria. Habis itu pas malam-malam nih ya, Hertud itu nyamperin Leon tuh sama Luxion dan nawarin ke Leon untuk menjual tangan robot tuh yang tadi Leon dapat gitu kan. Tapi Leon bilang udah dia buang tangannya, dan jelas Hertud kaget banget ya karena ya tangan robot itu sangat berharga di matanya, yang padahal mah Leon dan Luxion udah memusnahkan tangan robot itu. Dikarenakan tangan robot itu bukan artefak bagi manusia dengan gen lama, melainkan itu adalah artefak dari manusia baru yang bagi Luxion itu sangat menjijikan. Dan Leon mengakui itu kalau itu menjijikan gitu loh. Bahkan ya saking jijinya Luxion ya kan, dia itu sampai menghancurkan tangan robot itu tanpa meninggalkan debu sedikit pun. Nah, setelah balik ke kerajaan Hogwarts, Leon itu berkali-kali tuh dapat peringatan dari Kel, Milin, Clarice, dan Deidre buat hati-hati lah sama Hertud. Tapi sayangnya itu udah terlambat karena Leon keburu ditangkap sama pihak kerajaan Hogwarts dengan tuduhan palsu yang bilang kalau Leon bersekongkol sama Hertud dan berniat menjatuhkan kerajaan Hogwarts. Dan pas ditangkap itu, Leon sadar kalau yang menjebak dia adalah budak kakaknya yang bernama Miauler, yang ya udah nggak suka aja sama Leon. Makanya ya Miauler itu menerima pekerjaan dari Malcolm yang ya menyuruh Miauler untuk menaruh bukti palsu di kamarnya Leon pas Leon berpetualang sama Marie. Nah, alasan Malcolm menjebak Leon itu dikarenakan dia takut tuh sama Leon dan kekuatan yang dimiliki oleh Leon. Dan Malcolm itu pengen naikin otoritasnya nih di kerajaan Hogwarts, dan cara yang dia pakai ya bekerja sama dengan kerajaan Hertud. Jadi gini, kerajaan Hogwarts dan kerajaannya Hertud itu pasti bakal berperang. Dan kalau ada Leon, udah pasti dong kemenangan bakal ada di tangan kerajaan Hogwarts. Tapi kalau kayak gitu, otoritasnya Leon di kerajaan Hogwarts itu bakal tinggi banget. Ditambah Leon kan punya Luxion dan didukung sama keluarganya Angie. Maka otoritas yang dipegang Leon itu bakal jauh lebih tinggi ketimbang Malcolm. Nah, buat mencegah Leon dapat otoritas yang lebih tinggi dari Malcolm, ya Malcolm menjebak Leon. Yang terlebih lagi ya kerajaan Hertud itu kan juga punya dendam tuh sama Leon. Makanya ya Malcolm dan kerajaan Hertud ya bekerja sama gitu loh untuk menjebak Leon. Dan win-win solution dong kalau gitu. Soalnya ya Malcolm bisa nyingkirin Leon, dapat otoritas yang tinggi, dan Hogwarts juga selamat gitu. Sedangkan Hertud dapat sedikit wilayahnya Hogwarts. Terus juga dapat relik manusia gen baru tuh yang disimpan di kerajaan Hogwarts, dan juga bisa menyingkirkan Leon selama perang gitu loh. Ya win-win solution, tapi ya sayangnya mau itu Hertud atau Malcolm nggak ada yang puas sama hasil itu. Mereka berniat mendapatkan lebih karena menurut pandangan mereka harusnya mereka bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, pas Leon di penjara ya kan, hampir semua orang itu panik, terutama Angie dan Livia. Mereka udah minta tolong tuh sama keluarganya Angie, tapi bapaknya Angie malah nyuruh Angie dan Livia untuk tidak ikut campur. Yang akhirnya mereka memohon tuh ke Marie untuk bantuin mereka membebaskan Leon. Dan Marie setuju, cuma yang bakal turun tangan bukan Marie, melainkan 5 pangeran Hogwarts. Walaupun ya mereka sendiri pada nggak tahu gitu loh gimana cara mereka bisa bebasin Leon. Karena ya pas setiap para pangeran minta bantuan keluarga mereka, yang ada mereka malah dipukulin sama bapak mereka masing-masing. Tapi dibalik itu mereka nggak tahu kalau sebenarnya Leon udah bekerja sama dengan para bangsawan untuk menjebak faksinya Malcolm yang bekerja sama dengan
Hertut. Dan Leon di penjara itu cuma jadi umpan doang. Karena ya sebelum Leon di penjara dia ketemu dulu tuh sama Mielin dan kakaknya Angie dan menyusun berbagai rencana. Dan kata mereka ya kan mereka itu bakal mengirim orang untuk menjemput Leon. Makanya ya pas Leon dapat kunjungan entah dari siapa gitu kan, mau musuhnya ataupun orang yang pengen nolong Leon, ya Leon mah tenang-tenang aja gitu loh. Tapi para pangeran itu malah melakukan hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, yaitu mukulin penjaga penjara yang membawa kunci selnya Leon tuh. Dan setelah itu ya mereka membawa Leon kabur. Dan pas kabur itu mereka malah ketemu sama Roland, bapaknya Julius sekaligus raja kerajaan Hogwarts. Yang di situ Roland sama Julius kaget-kagetan gitu loh, karena ya Roland nggak tahu sama aksinya Julius, dan Julius nggak tahu kalau bapaknya itu bakal menjemput mereka. Yang sebelumnya Milin dan kakaknya Angie itu kan bilang bakal ada orang yang menjemput Leon, dan orang yang mereka kirim ya langsung Raja Hogwarts, ya si Roland ini. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok, menurut lo soal cerita kali ini bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Kalau menurut lo bagus, kalau menurut lo tidak, ya kasih tahu gue lah. Karena ya menurut gue kayak ceritanya tuh apa ya? Pas gue menceritakan tuh kayak anjir, ini ngomong gue nggak bebelit kan? Ini orang yang nonton bakal paham kan? Gue takutnya orang yang nonton pada nggak paham nih sama apa yang gue sampein kali ini. Takutnya seperti itu gitu loh. Makanya gue nanya, lu paham pada kan? Ya kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan nggak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.